Jadi pertanyaannya, siapa yang di kosan itu? Gua yakin nih, kejadian seperti ini pasti pernah dialami oleh semua orang. Gua yakin, gua yakin itu. Ini mantan apaan ya? Apa mungkin mantan jadi-jadian? Halo sahabat horor, selamat datang di Titik Gelap. Titik dimana cerita seram dan cerita kelam tersaji di sini. Ya, di video kali ini saya sudah mengumpulkan beberapa cerita-cerita horor dari para netizen. Ada yang melihat dirinya sendiri, padahal dia sedang pulang kampung. Ada juga seseorang yang diganggu tanpa wujud di kamar kosnya. Dan hingga cerita kaki misterius yang terlihat dari pintu balik kamar. Semuanya adalah kisah nyata, dan saya hanya akan membacakannya untuk kamu. Ya, untuk kamu yang sudah siap untuk menantang malam yang lebih menyeramkan. Ya, di video pertama, gua dulu pas zaman ngekos berdua sama teman. Saat itu jam 6 pagi aku bangun tidur melihat temanku udah siap-siap mau berangkat kerja dan lagi dandan gitu. BTW kita satu kerjaan, cuma temanku masuk jam 7, aku jam 9. Saat itu pas aku lihat temanku yang lagi dandan, dia sedang siap-siap untuk berangkat kerja. Aku cuman ngomong ke dia, "Teh, udah mau berangkat ya?" Dia cuman jawab, "Iya nih." Karena masih pagi, aku tidur lagi, berniat bangun jam 8 dan siap-siap untuk berangkat kerja juga. Di saat aku tertidur lagi, aku merasa kayak ada tangan yang ngelus-ngelus kepalaku sambil nyanyi kayak jawaan gitu. Perlahan aku kebangun suara dan elusan tangan itu masih kurasakan. Tapi setelah aku bangun dan duduk, itu gak ada siapa-siapa. Awalnya aku kira teman aku. Pas aku lihat jam, itu udah setengah 9, dimana temanku udah OTW dari 1 jam yang lalu. Aku keluar kos memastikan apa ada yang masuk ke kosku dan langsung keluar. Setelah aku bangun, ternyata sepi. Penghuni kos lain sudah pada berangkat kerja juga. Deg-degan, langsung buru-buru mandi, siap-siap dan OTW ke tempat kerja. Di tempat kerja, aku nanya ke temanku, menceritakan apa yang dialami tadi. Ternyata temanku ninggalin kosan dari jam 7 pagi. Sumpah, gak pakai babi bu lagi, aku sama temanku langsung pindah kosan. Oh iya, BTW, kosannya ini samping-sampingan sama makam keluarga salah satu di warga itu. Bayangin deh, kamu lagi bangun pagi, terus lihat teman sekamarmu lagi dandan. Kamu sempat ngobrol juga, tapi ternyata dia udah pergi dari 1 jam yang lalu. Terus, yang tadi ngobrol sama dia siapa? Dan yang ngurus-ngurus kepalanya tadi siapa? Cerita kedua, pas malam tidur di kos sendirian, tiba-tiba mimpi ada sosok cewek rambut panjang. Bola matanya hitam semua, terus ngomong ke arahku sambil senyum lebar. "Boleh gak aku tinggal di kamar ini?" Terus aku bangun, tapi saking ngantuknya balik tidur lagi. Pas pagi baru ngeh, tuh mimpi kok agak serem ya. Dan memang itu keadaannya aku bentar lagi mau pindah dari kosan itu. Padahal cuma mimpi, tapi kok sosok cewek itu bola matanya hitam semua, rambutnya panjang, dia senyum lebar lagi, Ana minta izin lagi. Apa jangan-jangan dia nunggu kamu pergi? Next. Setiap pulang malam habis kuliah, suka lewat jalan setapak yang sepi. Kebetulan hujan rintik-rintik, cuman gue yang lewat sendiri di situ. Pas lewat dekat sebuah kebun kosong, ada pohon besar. Gak sengaja ngeliat ada sesosok seperti pocong tergantung di bawah pohon. Aku gemeter dan membaca ayat kursi. Dalam hati rasanya mau sampai ke rumah itu lama banget. Besok siang pas mau pergi kuliah lewat ke situ lagi, aku penasaran juga. Aku liatin lagi pohon itu karena siang, jadi aku berani. Gak taunya yang tergantung itu adalah sebuah karung warna putih. Seketika itu aku sumpah serapah dalam hati. Gua yakin nih, kejadian seperti ini pasti pernah dialami oleh semua orang. Gua yakin itu. Bener gak? Kalian pernah ngalamin gak seperti itu? Jawab ya. Next, cerita selanjutnya. Aku habis putus sama mantanku, dan dia gak lama setelahnya menikah. Karena udah masuk kuliah, aku sibuk dan bener-bener gak notice apapun tentang dia. Little that, I know ternyata dia stalk aku ke kota kampusku. Dia dapat nomor baru sampai jadwal kuliah aku, entah dari mana itu. Meskipun udah mulai ngeri, tapi aku yakin gak mungkin lah sampai dia tahu lokasi kosan aku. Karena masuk gang-gang gitu kan. Selama beberapa bulan, dia sering tiba-tiba chat bahwa dia lagi ada di spot-spot sekitar kampus. Atau chat kayak, "Udah selesai kelasnya,
Aku tunggu di titik-titik ya. Aku makin ngeri, gak ada satupun yang aku balas. Hingga suatu malam, dia chat aku duduk di depan gerbang putih. Yap, gerbang kosan aku putih. Dengar kan? Dia chat dan gak lama kedengaran suara dentingan lubang gembok gerbang yang suaranya teratur dan gak berhenti sampai berjam-jam. Dia chat lagi, aku gak akan nyerah ngejar kamu. Aku tahu kamu di situ. Terakhir banget, dia chat udah mau subuh. I stay. Ini mantan apaan ya? Apa mungkin mantan jadi-jadian? Next ke cerita selanjutnya. Gua ngekos sekitar 5 tahun. Terus beli rumah di perumahan baru yang kiri kanan depan rumah gue masih kosong. Belakang rumah gue malah masih tanah lapang. Tapi alhamdulillah gak pernah ada hal-hal yang aneh. Hal yang aneh malah gue alamin di rumah gue yang dulu. Rumah peninggalan dari almarhum kakek gue. Dari yang ngelihat bayangan, ngelihat nyokap gue ke kamar atas, padahal nyokap gue lagi nyapu teras. Perabotan yang geser sendiri, remote yang jatuh sendiri, pi yang tiba-tiba hidup sendiri. Dan yang terakhir gue alamin di sana itu jendela kamar gue diketuk dari depan. Padahal gak ada siapa-siapa. Makin gak gue gubris, makin kenceng ketukannya. Sumpah ini banyak banget kejadiannya. Kadang kita pikir rumah tua itu cuma kenangan, tapi ternyata ada yang gak pernah benar-benar pergi dari sana. Next. Aku ngekos di kosan yang isinya 5 orang doang di lantai 2. Sementara lantai 1 adalah laundryan dan tempat penjaga tidur. Sering banget waktu aku pulang kampung di hari Jumat dan balik ke kosku di hari Senin, temen dan tetangga kamarku bilang kalau mereka kadang masih ketemu aku di kos. Padahal aku yang asli lagi di rumah. Tapi aku sendiri gak pernah ngalamin hal mistis. Hah? Temennya lihat dia lagi ada di kosan. Padahal dianya sendiri lagi pulang kampung dan gak ada di kosan itu. Jadi pertanyaannya, siapa yang di kosan itu? Kadang yang paling menyeramkan bukanlah suara yang keras atau penampakan yang mengerikan, tapi justru saat seseorang melihat sosok dirimu yang seharusnya tidak ada di sana. Ya, jadi itulah beberapa kisah horor daripada netizen. Gimana? Seram gak teman-teman? Atau kalian punya cerita yang lebih menyeramkan? Terima kasih sudah menonton video ini bersama Titik Gelap. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.